Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Yesus luar biasa baik dalam hidup kami. Haleluya.
Kekuatan
Sungguh Tuhan Engkau luar biasa baik Tuhan. Haleluya. Luar biasa baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang tiada bandingannya. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, dan tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan. Glory Yesus. Glory Tuhan. Sungguh banyak perkara yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu selalu indah di dalam hidup kita. di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ada dalam hidup kami. kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, Amin. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
bersyukur ya Bapa. Sungguh kasih setiamu ya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kasih setia. Amin. Amin Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Puji-pujian kami ini akan menjadikan kesukaan bagi Engkau, akan menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Di saat kami mengalami persoalan, permasalahan dalam hidup kami ya Tuhan, Engkau tetap ada, Engkau tetap setia di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan utus, yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani jemaat Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah pengurapan Allah, pengurapan Nabi itu boleh Tuhan nyatakan atas beliau ya Bapa. Biarlah mujizat demi mujizat boleh Tuhan nyatakan di saat firman Tuhan disampaikan ya Tuhan. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang mengalami beban berat Tuhan akan berikan kelepasan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami disiap diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, baik jemaat MDC Magelang yang dikasihi Tuhan, maupun setiap saudara yang setia mengikuti ibadah online ini. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan yang sempurna. Saya ingin mengajak saudara untuk selalu menyadari kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, di kondisi seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Janjinya ya dan amin. Dan janji-janji Tuhan itu tidak terpengaruh dengan masa-masa pandemi ini. Janjinya tidak terpengaruh dengan kondisi. Janjinya tidak terpengaruh dengan situasi seperti ini. Justru di masa pandemi ini kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Kalau kita masih ada saat-saat ini merupakan penggenapan janji perlindungan Tuhan. Bukankah setiap hari kita mendengar ada orang-orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19? Bahkan setiap hari kita dengar ada orang-orang yang kita kenal meninggal karena penyakit menular ini. Jadi kalau kita masih ada saat-saat ini
Ini merupakan penggenapan janji perlindungan Tuhan atas kita semua. Dan di masa-masa sulit ekonomi seperti ini, kalau kebutuhan kita semua tercukupi, makan masih tetap 3 kali sehari, itu membuktikan bahwa janji pemeliharaannya atas kita semua tergenapi. Bukankah Alkitab mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18, dimulai dari ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18, dan kita memulai membacanya di ayat ke-14. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Ayat ke-20, tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Ayat 21, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Ayatnya yang ke-25, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ayat ke-26, ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Ayat 27, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya, kepadanya menjadi istrinya. Ayat 28, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ayat 29, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita mendapatkan bahwa seorang yang namanya Daud, dia adalah orang yang berhasil di dalam hidupnya. Bahkan bukan berhasil dalam satu hal saja, melainkan dia berhasil dalam banyak hal. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 14 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya bukan saja berhasil dalam hal peperangan saja, namun Daud berhasil dalam banyak hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pelajari pasal ini, maka kita bisa mendapatkan bahwa
Keberhasilan itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka makin takutlah ia kepadanya. Saudara, sekali lagi, keberhasilan adalah sesuatu yang bisa diukur. Saul melihat Daud sangat berhasil. Bahkan Daud orang yang paling berhasil di antara semua pegawai Saul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat 30 mengatakan apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kunci dari segala keberhasilan Daud itu adalah karena Daud disertai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dampak dari seseorang yang disertai oleh Allah. Atau dampak apakah yang akan dialami oleh seseorang ketika ia disertai oleh Allah. Yang pertama, orang yang disertai Allah akan mengalami keberhasilan. Ayat yang kelima, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 18, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan kata selalu berhasil. Kemanapun Saul menyuruhnya berperang. Artinya, Daud bukan kadang-kadang mengalami menang atau kadang-kadang mengalami kekalahan, melainkan selalu mengalami kemenangan dalam setiap peperangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup ini dapat digambarkan seperti sebuah peperangan. Bukankah hari-hari ini kita sedang berperang dengan yang namanya virus corona? Bukankah hari-hari ini kita juga sedang berperang dengan kesulitan ekonomi? Bukankah hari-hari ini kita sedang berperang melawan kesulitan mencari pekerjaan? Bukankah hari-hari ini kita sedang berperang dengan tantangan-tantangan studi anak-anak kita? Dan banyak lagi peperangan yang akan dan sedang kita akan hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahkan setiap hari kita akan mengalami peperangan atau kesulitan demi kesulitan. Bukankah Alkitab mengatakan di dalam Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, saudara, setiap hari kita diperhadapkan dengan yang namanya peperangan lepas peperangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kesusahan demi kesusahan. Bukankah dosa yang membuat kita mengalami kesusahan? Kejadian 3 ayat 17, ketika manusia jatuh di dalam dosa, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jadi kesusahan demi kesusahan datang dimulai karena manusia jatuh di dalam dosa. Dan dikatakan dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana caranya kita selalu mengalami kemenangan atau selalu mengalami keberhasilan dalam setiap peperangan? Yaitu kalau kita disertai Allah. Itulah dampak yang pertama. Jika seseorang bisa selalu mengalami keberhasilan, yaitu jika ia disertai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar dampak yang kedua dari seseorang yang disertai
oleh Allah. Yang kedua, seseorang yang disertai oleh Allah akan mengalami diluputkan dari hal-hal yang buruk. 1 Samuel 18 ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Bapak ibu saudara sekalian, 2 kali Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Namun Tuhan selalu meluputkan Daud dari hal-hal yang buruk. 3 kali Saul mengutus seseorang untuk membunuh Daud. Namun sekali lagi Daud diluputkan Tuhan dari hal-hal yang buruk. Kenapa Daud selalu terluput ketika ada hal-hal yang buruk yang akan menimpa Daud? Karena Daud disertai oleh Allah. Jadi yang pertama saudara, seseorang disertai oleh Allah, ia akan mengalami selalu kemenangan lepas kemenangan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang disertai oleh Allah akan terluputkan dari hal-hal yang buruk. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah setiap hari kita mendengar bahwa ada banyak orang yang kita kenal terinfeksi COVID-19? Bukankah setiap hari kita mendengar bahwa ada banyak orang yang kita kenal meninggal dunia karena virus corona? Bagaimana caranya kita bisa terluputkan dari bahaya ini? Belajar dari kehidupan Daud. Daud terluputkan dari bahaya, 2 kali terluputkan dari lemparan tombak Saul, 3 kali lolos dari sergapan orang-orang Saul. Yaitu kalau disertai oleh Allah, maka kita akan terluputkan juga dari bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Termasuk bahaya virus corona yang mengancam kita semua. Bapak ibu saudara sekalian, hari ini kita mau belajar dampak yang ketiga dari seseorang yang disertai oleh Allah. Yang ketiga, Tuhan akan mengubah dari hal-hal yang buruk atau jerat menjadi sesuatu yang baik atau berkat. 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Ayat 21, sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, untuk kedua kalinya pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Ayat 25, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin. Sebagai pembalasan kepada musuh raja, Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ayat ke-26, ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Bapak ibu saudara sekalian, Mikal diberikan Saul kepada Daud sebagai istrinya dengan maksud tujuan supaya Mikal menjadi jerat buat Daud. Terbukti saudara, Raja Saul tidak meminta mas kawin dari Daud. Raja Saul minta 100 kulit katan dari orang-orang Filistin. Artinya Daud harus membunuh 100 orang Filistin dan membawa kulit katan kepada Saul. Dan Saul berharap saudara, orang Filistin dapat membunuh Daud. Pada suatu saat Raja Saul mengutus utusannya untuk membunuh Daud.
Dan kisah ini tercatat di dalam 1 Samuel 19 ayat 11. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud lolos dan terluputkan dari bahaya pembunuhan karena Mikal istrinya yang menurunkan Daud lewat jendela. Saul merancang Mikal untuk menjadi jerat buat Daud, namun Allah mengubahnya menjadi berkat buat Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang sama juga terjadi kepada Yusuf. Saudara-saudaranya merancang sesuatu yang buruk atas Yusuf, namun Allah mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak orang yang sedang merancangkan sesuatu yang buruk atas diri saudara. Saingan bisnis saudara, karena mereka menganggap engkau lebih berhasil daripada mereka, dan mereka iri hati, dan mereka merancang sesuatu yang buruk terjadi atas diri saudara. Percayalah, Allah sanggup mengubah sesuatu yang buruk menjadi suatu kebaikan kalau Allah menyertai kita. Oleh sebab itu penting sekali disertai oleh Tuhan. Sebab kalau kita disertai oleh Allah, Dia akan membuat kita selalu berhasil dalam segala hal. Sebab kalau kita disertai Allah, maka Allah akan meluputkan kita dari segala hal yang jahat, termasuk COVID-19 yang mewabah di sekitar kita. Sebab kalau kita disertai Allah, maka Dia akan mengubah jerat menjadi berkat dalam hidup kita. Sebab kalau kita disertai Allah, maka Dia akan mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di dalam ibadah online. Dan hamba percaya tidak ada bedanya ibadah onsite dengan ibadah online. Ketika kami datang dengan hati yang takut dan gemetar, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami sungguh-sungguh menyadari kami memerlukan penyertaan Tuhan. Sebab kalau Engkau menyertai kami, maka keberhasilan lepas keberhasilan akan Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau Tuhan menyertai kami, maka Tuhan akan meluputkan kami dari segala bahaya-bahaya yang ada di sekitar kami, termasuk bahaya COVID-19, satu penyakit yang menular dan mematikan. Dan kalau Tuhan menyertai kami, maka Tuhan akan mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Biar kami menjadi jemaat-jemaat yang responsif. Apa yang kami dengar pagi hari ini, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi seorang yang bijak, yang membangun rumah di atas dasar batu karang yang kuat. Ketika badai datang, ketika kesulitan datang, rumah itu tidak akan pernah roboh. Kami tetap tegar, kami tetap kuat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sertai kami. Kami memerlukan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba berhenti berbicara, namun biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan
mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Ibadah boleh selesai, namun roh-Mu tidak akan pernah selesai bekerja atas setiap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.